Pada saat pemilihan presiden lalu, 65% warga Bogor memilih pasangan calon presiden nomor urut 1. Dan kini Presiden Jokowi justru memilih berkantor di Istana Bogor. Apakah ini ada pengaruhnya, Pak Bima? Ya, secara politis? Semestinya sih tidak ya, karena saya banyak juga ketemu tokoh-tokoh Bogor yang menyatakan bahwa ya apapun pilihannya, ya sekarang presiden kita adalah Presiden Jokowi, dan ketika presiden memutuskan ya untuk banyak beraktivitas di Bogor, ada satu kebanggaan bagi warga Bogor gitu. Ada juga yang menyampaikan seperti itu. Gitu. Ada juga yang menyampaikan, berarti Ya. ada juga sebaliknya. Kan wali Ya, kota biasa. juga memilih calon nomor Itu 1. dia. Ada juga sebaliknya. Iya, ya artinya ya kita kan move on kalau kata anak-anak sekarang kan gitu. Jadi ketika move on itu ya bukan isu politik yang itu yang menjadi perdebatan ya, lebih kepada ekses-eksesnya. Jadi banyak warga kemudian bertanya-tanya, ini kira-kira kalau Pak Presiden banyak di Bogor, ini manfaat atau mudarat ya kira-kira begitu ya? Nah, banyak manfaat atau mudaratnya? Kalau saya mengajak warga untuk berpikir optimis, satu, itu fasilitas negara, itu aset negara, wajar kalau Presiden memilih untuk banyak beraktivitas di situ. Kedua, ya selama kita tidak mengantisipasi persoalannya, memang akan banyak mudaratnya gitu, macetnya. Tapi ketika kita kemudian menjadikan persoalan itu sebagai satu peluang untuk pembenahan lebih cepat, kenapa tidak? Karena saya sampaikan ke Pak Jokowi, Bapak pemerintah Bogor ini perlu ini, perlu ini, perlu ini. Nah, ada komitmen dari Pak Jokowi untuk ikut membantu ya dengan peran pemerintah pusat dalam hal penganggaran dan sebagainya. Jadi bagi kita ini satu peluang untuk pembenahan yang lebih cepat di Bogor ini. Pembenahan Kemacetan, lebih cepat. tata Baik. ruang misalnya dan Pak sebagainya. Marco, perbaikan tata ruang seperti apa yang dibutuhkan oleh Bogor sebenarnya untuk melihat kondisi saat ini? Saya rasa ya tentu saya tidak tinggal di Bogor, jadi saya tidak bisa memberi analisis yang rinci. Tapi semua orang tahu macet di Bogor itu masalah besar. Kemudian perubahan-perubahan tata guna lahan. Perubahan itu artinya perubahan fungsi ya, yang tadinya perumahan kemudian menjadi hotel dan seterusnya. Saya rasa itu memang perlu dibenahi karena kalau tidak apa yang dianggap nyaman di Bogor malah akan hilang. Akan hilang. Tapi ini bukan persoalan yang apa namanya yang seolah-olah dramatisnya tidak. Semua kota kita ditinggal Orde Baru ya begitu. Jadi karena itu kita harus menghargai para pemimpin-pemimpin baru yang mencoba dan memang tidak mudah dan tidak bisa seperti membalik tangan gitu. Nah, Tapi perbaikan itu pasti akan harus, atau pembenahan pasti harus dilakukan oleh Kota Bogor dalam hal ini. lah ada atau tidak ada presiden di situ harus diperbaiki dan dibenahi toh, dan itu janji wali kota juga begitu. Waktu dia berkampanye kan belum ada rencana presiden pindah. Iya, tapi Cindy perlu saya sampaikan kira-kira ya arah Bogor ke depan. Yang namanya Istana Kebun Raya ini adalah wilayah heritage, ya pusaka yang harus kita jaga. Jadi ke depan ini adalah kota tua di mana nanti kendaraan bermotor dikurangi. Orang didorong untuk lebih banyak beraktivitas, bergerak, berjalan di sana. Ada pedestrian, ada taman-taman begitu. Bahkan pusat-pusat perdagangan ya, dan yang lain-lain itu perlahan-lahan akan bergeser ke pinggir. Jadi wajah metropolitan Bogor ada di sisi lain. Sementara di pusat kota itu justru akan mengembalikan Bogor akan kepada kembali gitu. Jadi kalau kemudian pun kantor kepresidenan di situ, itu sudah pas sebetulnya. Ya kita bayangkan seperti di Washington DC, ya orang lari-lari itu ya di depan White House ya, dengan nyaman gitu. Dan kalau beruntung misalnya melihat presiden bisa keluar melambaikan tangannya, itu pun bisa terjadi di Bogor dari begitu. tata kota Anda melihat, dari tata ruang atau tata kota Anda melihat ini, bisakah, mungkinkah nanti Bogor dalam waktu dekat seperti itu dengan ada presiden di pusat kota yang kembali ke heritage tadi? Ya harus ya, bukan bisa atau tidak. Karena memang Kebun Raya Bogor adalah salah satu kebun raya pertama di dunia, kalau bukan yang tertua. Dan di Asia, saya rasa dia satu dari 2 kebun raya yang dianggap memenuhi syarat dan paling baik. Jadi itu memang sudah merupakan pusaka dunia tanpa ada atau Tidak ada presiden. dengan presiden di situ. Gitu loh. Dari Kompasioner di Google Hangout, silakan jika ingin menanggapi atau punya pertanyaan. Kita ada wali kota dan juga ada peneliti tata kota. Kepada Pak Saiful, silakan Pak Saiful. Tadi ada kompasioner yang bilang pemborosan atau ICW ya. Ya. Dari Fitra. Pertanyaannya, Yang menyatakan Fitra. Presiden yang lain yang berkantor di rumah tidak memakai uang negara. Kalau toh nanti Jokowi memakai uang negara ke istana seperti kata Mbak Bima tadi, justru memperbaiki istana itu bukan untuk Jokowi.
memperbaiki istana itu. Ya, saya sepakat dengan Pak Bima. Kita berpikir positif lah. Memperbaiki istana itu nih, Pak Marco juga seorang arsitek juga. Jadi boleh begini, katakan. tentu pengeluaran akan meningkat, tapi pengeluaran meningkat tidak sama dengan pemborosan, ya. Pemborosan itu adalah kalau pengeluaran dibandingkan dengan hasilnya tidak baik. Gitu. Saya rasa betul Pak Harahap tadi, kalau ada investasi yang dilakukan negara karena kepindahan presiden kantornya, investasi itu dilakukan pada aset negara, itu baik-baik saja daripada dilakukan misalnya pada Istana rumah Bogor itu ya. pribadi, entah rumah pribadi di Cikeas, entah rumah pribadi yang di Jalan Cendana, gitu ya, itu cerita lama. Gitu. Tapi gini juga, pengeluaran meningkat itu kan juga tergantung perginya kemana. Kalau misalnya nanti protokol presiden atau dapur presiden memutuskan sebanyak mungkin belanja dari kota Bogor, Ya. itu kan berarti uangnya kembali ke rakyat sebetulnya. Dari sosioekonominya artinya ini menguntungkan jadi bagi itu masyarakat. akan berdampak baik secara ekonomi bagi Bogor, gitu. Tentu saja kalau diantisipasi. Yang saya khawatir adalah dampak lingkungannya, itu aja. Nah, itu dia ada Bung Esti nanti seorang pemerhati lingkungan yang juga nanti akan punya tanggapan dan juga pertanyaan-pertanyaan. Kami akan kembali usai jeda di Kompasiana TV.